Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Belajarlah Berdiam Diri. Tuhan memberikan kepada kita lidah yang dapat dipakai untuk berbicara dan berkata-kata. Namun bukan berarti kita boleh berbicara dan berkata-kata secara sembarangan. Dalam Yakobus 1 ayat 19 tertulis, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Kita punya indera pendengaran yang bisa mendengar berita, juga indera penglihatan yang dapat membaca dan melihat situasi. Kedua indera ini akan memberikan informasi yang diolah dan diresponi oleh hati kita, serta menghasilkan efek yang keluar melalui perkataan kita. Firman Tuhan mengajar agar kita lambat untuk berkata-kata. Maksudnya adalah agar kita menahan diri dari berkata-kata yang tidak baik dan tidak benar. Bahkan seringkali adalah baik untuk berdiam diri, sebab umumnya pada tiap-tiap hari terlalu banyak kata-kata sia-sia yang terucap melalui mulut kita. Maka dari itu kita perlu belajar berdiam diri. Allah Bapa memilih perawan Maria untuk mengandung Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Karena karakter Maria yang dapat menahan diri dari berkata-kata dan berucap yang tidak perlu. Dalam Lukas 2 ayat 19 tertulis, "Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya." Hamil tanpa ada suami merupakan aib. Kehamilan Maria bisa membahayakan dirinya karena dapat dituduh berzina. Namun kehamilan Maria oleh karya Roh Kudus adalah kehamilan yang luar biasa agung. Akan tetapi Maria memilih untuk menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Ia tidak banyak berbicara, dan bahkan ketika Yusuf hendak memutuskan hubungan pertunangan mereka, Maria menahan bibirnya dari berkata-kata. Dan justru Tuhan sendirilah yang membelanya dengan memberikan mimpi kepada Yusuf dan menjelaskan bahwa Maria mengandung oleh Roh Kudus. Maria bukanlah sosok yang cerewet, tetapi ia merupakan pribadi yang dapat menahan ucapannya dari hal-hal yang tidak perlu. Ada sebuah kisah lain di mana kita bisa belajar tentang bagaimana harusnya kita berdiam diri. Ketika Tuhan hendak memberikan anak kepada Imam Zakaria dan istrinya Elisabet, Zakaria dibuat Tuhan menjadi bisu karena ia tidak percaya kepada perkataan Tuhan. Dalam Lukas 1 ayat 13 tertulis, "Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, 'Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes.'" Dalam ayat 18 tertulis, "Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, 'Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya.'" Ayat 19 dan 20, jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Zakaria menjadi bisu oleh karena ia tidak percaya. Hal ini dilakukan Tuhan supaya Zakaria tidak berkata-kata yang sia-sia dan tidak perlu selama kehamilan Elisabet istrinya. Dalam 1 Petrus 3 ayat 10 tertulis, "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu." Dan dalam Amsal 21 ayat 23 tertulis, "Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran."
Salah satu dosa bangsa Israel di padang gurun adalah dosa karena perkataan lidah mereka. Mereka berkata-kata yang jahat terhadap Tuhan ketika menghadapi situasi sulit di padang gurun. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jaga lidah kita dari perkataan yang buruk, yang jahat dan sia-sia. Ketika orang lain mengajakmu berbicara hal-hal yang negatif, counterlah itu dengan hal-hal yang positif dan membangun. Ketika orang lain memperkatakan hal-hal yang membuat hatimu panas, responilah dengan perkataan yang menyejukkan dan mendinginkan. Ketika orang lain memperkatakan hal-hal yang membuatmu down dan putus asa, ingatlah akan firman Tuhan dan perkatakan firman-Nya dengan iman. Ketika situasi sulit engkau hadapi, jangan lupa untuk menahan bibirmu dari ucapan sungut-sungut dan sia-sia. Berdiam dirilah dan teduhkanlah hatimu dengan firman Tuhan. Ketika engkau mendengar atau menerima hal yang menggembirakan, ucapkanlah syukur kepada Tuhan dan simpanlah semuanya dalam hati. Bagikanlah kabar itu kepada orang-orang yang perlu. Marilah belajar berdiam diri. Berdiam diri bukan berarti kita menjadi pribadi yang tidak mau berbicara, tidak mau bercanda, dan tidak menyenangkan untuk berkomunikasi. Akan tetapi berdiam diri berarti kita dapat menahan diri dari perkataan sia-sia, tidak membangun, perkataan kotor, perkataan yang tidak percaya dan melawan firman Tuhan, perkataan fitnah, gosip, perkataan yang berlebihan, kesombongan, kutukan, dan berbagai perkataan lainnya yang jahat dan yang tidak sesuai firman Tuhan. Mari kita renungkan, apakah kita selama ini lebih sering mengumbar kata-kata yang tidak perlu, atau sudahkah kita bijaksana dalam berucap? Mari belajar untuk berdiam diri dan bijaksana dalam berkata-kata. Biarlah renungan pada saat ini menjadi berkat buat saudara semua, dan Roh Kudus yang akan memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk berdiam diri, tidak mengatakan hal-hal yang tidak perlu, supaya kami menjaga setiap ucapan lidah kami, supaya kami belajar untuk bijaksana dalam berkata-kata. Ampunilah kami karena selama ini kami seringkali mengucapkan hal-hal yang tidak perlu, perkataan yang sia-sia, perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tolong kami ya Bapa, pimpin kami supaya kami berkata-kata yang menyenangkan hati Tuhan, perkataan-perkataan firman Tuhan, dan iman yang membangun. Berkati kami semua sepanjang malam ini. Berkat perlindungan Tuhan atas kami semua, dan penyertaan Tuhan yang sempurna atas kami, hari ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.